Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatus Solihah. Saya dari kelas 12 IPA Madrasah Aliyas Manyar Gresik, Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Yang pertama kita jelaskan tentang wilayah ya. Wilayah atau region adalah suatu area yang memiliki karakteristik tertentu berbeda dengan wilayah yang lain. Wilayah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah formal atau uniform region adalah suatu wilayah yang memiliki keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu, baik fisik maupun sosialnya. Contoh, suatu wilayah mempunyai kesamaan bentang alam pegunungan disebut wilayah pegunungan, atau suatu wilayah mempunyai keseragaman dalam bidang kegiatan bercocok tanam disebut wilayah pertanian. Yang kedua ada wilayah fungsional atau nodal region, merupakan wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berkaitan dan ditandai dengan adanya hubungan atau interaksi dengan wilayah di sekitarnya. Contoh, suatu industri didirikan pada suatu wilayah. Setiap pagi kalian bekerja menuju pabrik dan sore hari mereka pulang ke rumah masing-masing. Kemudian ada regionalisasi atau perwilayahan. Regionalisasi berarti membagi wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi untuk keadaan dan tujuan tertentu. Untuk menentukan regionalisasi wilayah harus diperhatikan fisik yang meliputi iklim, morfologi, sumber daya alam, dan keadaan sosial budaya yang meliputi penduduk dan budayanya. Kaitan wilayah dan perwilayahan dengan perencanaan pembangunan atau pusat pertumbuhan erat kaitannya dengan pertumbuhan wilayah di permukaan bumi. Karena tidak tumbuh bersama-sama secara teratur, tapi sengaja atau tidak sengaja ada bagian yang tumbuh dan maju berkembang lebih cepat dibandingkan dengan bagian lain. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Rosalina dari kelas 12 IPA Madrasah Aliyasmu Manyar Gresik, Jawa Timur, Indonesia, akan menjelaskan mengenai konsep tata ruang, tujuan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pembangunan, dan pertumbuhan wilayah. Konsep tata ruang adalah suatu konsep yang menjelaskan mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan dari konsep tata ruang adalah untuk mewujudkan pembangunan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Manfaat dari konsep tata ruang adalah yang pertama untuk mewujudkan keserasian antara pembangunan wilayah provinsi dengan wilayah lainnya. Yang kedua untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah provinsi, dan yang ketiga untuk mewujudkan pembangunan wilayah provinsi yang berkualitas. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti ekonomi, politik, infrastruktur, pertahanan, dan yang lainnya. Sedangkan pertumbuhan wilayah adalah suatu pertumbuhan yang kebanyakan hanya mencakup kegiatan ekonomi sehingga menjadi pusat pertumbuhan daerah. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah yang pertama yaitu sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga konsep fisiografi, dan yang terakhir yaitu fasilitas penunjang. Pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Tunaziha dari kelas 12 IPS akan menjelaskan mengenai perencanaan tata ruang wilayah. Yang pertama, tata ruang wilayah nasional merupakan arahan kebijakan atau strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Tujuan perencanaan tata ruang wilayah nasional adalah untuk mewujudkan 1. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kedua, keterpaduan RT RWN, RT RW provinsi, dan RT RW kabupaten atau kota. Yang ketiga, pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, serta ruang di dalam bumi. Yang kedua, rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum yang merupakan penjabaran dari RT RWN. Tujuan
Penataan ruang wilayah provinsi berfungsi sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Yang ketiga, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang merupakan penjabaran dari RT RW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten atau kota sesuai dengan peran dan fungsinya. Tujuan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota adalah untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang sesuai dengan ketentuan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Marizana dari kelas 12 IPS tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Di sini saya akan membahas macam-macam permasalahan dalam tata ruang wilayah. Adapun bentuk-bentuk permasalahan dalam tata ruang wilayah. Yang pertama, permasalahan teknis. Yang kedua, permasalahan keuangan atau finansial. Yang ketiga, permasalahan keamanan. Yang keempat, krisis pangan. Yang kelima, bencana alam. Yang keenam, kesesuaian lahan. Ketujuh, urbanisasi dan lain-lain. Jika permasalahan dalam tata ruang wilayah tersebut tidak diatasi dengan baik, maka pembangunan antar wilayah menjadi terhambat, serta pelestarian lingkungan hidup juga akan terganggu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang permasalahan dalam tata ruang wilayah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dari kelas 12 IPS Madrasah Alia Yasmu akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan permasalahan tata ruang kota di Indonesia. Yang pertama adalah penasihat dilakukan oleh Ditjen Penataan Ruang dengan mengirimkan tenaga ahli. Maksudnya adalah dengan tujuan itu untuk memberikan arahan solusi secara profesional yang dihadapi oleh masing-masing setiap daerah. Dan yang kedua adalah pemerintah daerah membutuhkan tenaga ahli teknis dari pemerintah pusat. Maksudnya adalah dengan tujuan itu untuk membantu menyusunkan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang. Selanjutnya yang ketiga adalah kerjasama, pendanaan di bidang penataan. Maksudnya adalah bantuan yang dibutuhkan dari pemerintah pusat hanyalah bantuan bagi kerjasama pendanaan. Dan yang terakhir nomor 4 adalah penyusunan oleh pemerintah pusat. Maksudnya adalah hanya untuk penyiapan dana dan tenaga ahli yang dilaksanakan dengan keterlibatan intensif dan pemerintah daerah serta berperan aktif sebagai stakeholders.